Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu bagi yang beragama Kristen. Karena kita menghormati setiap agama ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, mantap. Orang Indonesia dia. Bangga sama Indonesia? Bukan main. Dengan beraneka ragaman kultur dan budaya. Ya, oke ya. Kembali lagi kita akan masuk ke fenomena-fenomena yang ini mungkin agak tricky kita bahas, tapi harus kita bahas juga. Soalnya kalau nggak kita bahas, kita nggak punya suara untuk menyelaraskan hal-hal positif yang kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Oke, clue-nya akan gue bilang clue-nya adalah merah, kuning, kuning kayaknya nggak begitu viral, tapi ada. Hijau, hijau viral tuh. Biru lagi proses nih. Nah ini masih dan ini masih berhubungan dengan kultur yang gue sayangkan. Kita langsung aja ya ke kultur ya. Kultur Indonesia apa sih ya yang sekarang kita punya kulturnya budayanya? Gue nggak begitu ngikut sih alur alur kultur Indonesia, tapi Yang lo tahu kultur Indonesia ada apa? Di Indonesia khasnya ya beragam banyak. beragam. Iya, Apa aja itu? Salah satu yang lo tahu, salah dua, salah tiga. Gak tahu. Nggak tahu. Ya, tahu ya. Naikin ke gua. Oke, di Indonesia itu kita punya batik. Batik dari mana? Insya Allah di mana? Jawa Tengah di mana? Di Indonesia. Iya, jadi kita punya kultur yaitu batik. Kita punya kultur lagi. Kita punya itu namanya harta negara lah ibaratnya ya. Kita punya budaya yaitu ada wayang, topeng. Ah, iya topeng. Iya acara topeng bener. Nah, acara topeng. Nah, itu banyaklah budaya-budaya Indonesia yang orang Indonesia tuh jalanin dan yakini. Kalau di Bali ada reok ya. Ada dia kesurupan terus dia joget-joget nggak jelas gitu. Terus ada makan beling, kuda lumping gitu kan. Terus macam-macam ada apa lagi di Indonesia. Saking banyaknya gue sampai lupa nih. Tapi ya itulah yang tadi gue sebutin tuh itu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, terus di Indonesia juga orang-orangnya beragam, orang-orangnya menghormati. Karena dulu kita pernah dijajah, kita jadi mungkin sama negara lain menganggap wah gitu. Karena dulu kita ada ada edukasi, ada sejarah yang dimana kita mencontoh mereka. Dan kalau nggak salah bahasa kita sekarang ini mirip-mirip bahasa Belanda. Ada beberapa gitu. Kalau nggak salah ya, yang gue tahu ya. Nah, dari itu semua ada fenomena yang menarik. Nah, yang ini nih yang lucu nih, yang bodoh yang bangke dah pokoknya. Mereka mencari uang, mencampurkan urusan berhubungan dengan budaya. Mereka mencari uang memang tujuannya. Kenapa gue bilang mencari uang? Karena itu menjadi tontonan. Ketika menjadi tontonan banyak yang nonton, naik viewersnya, engagement naik, jadiin ads jadi iklan, iklan jadi duit. Nah itulah prosesnya. Akhirnya mereka mendapatkan uang. Nah hal ini yang gue agak risaukan gitu. Aduh gimana sih kenapa orang seperti itu sih? Kenapa why gitu? Kenapa orang begitu sampai akhirnya mau gitu diekspos dan akhirnya ketahuan gitu. Dan lucunya juga polisi lagi marak-maraknya kasus yang wah yang sekarang kita tahu bareng-bareng, kita tahu bersama. Jenderal itu, Irjen itu. Tapi sempet-sempetnya ngurusin ini. Nah, ada langsung gua sebutkan yaitu ini adalah urusan nafsu. Jadi merah, kuning, hijau, biru ini adalah warna dari kenapsuan-kenapsuan yang terjadi di sosial media yang akhirnya sudah terekspos yang mungkin yang nonton udah pada tahu nih. Tapi gue mau ngajak dari sudut pandang lain pada penonton-penonton melalui Eko dan Usop. Sebenarnya kan itu hal yang perlu dirahasiakan ya. Maksud dalam artian
dunia pernafsuan ini kan banyak jenisnya. Ada yang nafsu sama makanan, ada yang nafsu sama binatang. Tapi nafsu juga beda, nafsu juga luas gitu kan. Nafsunya bukan nafsu pengen dimakan gitu, ada yang pengen disayang, ada yang cuma pengen dielus. Itu jadi bagian dari nafsu. Nah, yang di sini adalah sesuatu yang agak-agak menyerempet dengan perekonomian. Nafsu dan perekonomian menjadi satu, akhirnya jadilah itu gitu. Nah, di sini yang mau gue tanyakan adalah kalau hal itu disatukan, nafsu dan perekonomian, sebenarnya logik gak sih? Masuk akal gak sih? Masuk akal sebenarnya. Jadi dia bisa melampiaskan nafsunya, Tapi dapat dia juga dapat cuannya. Tapi kan mungkin karena kepepet kali ya. Biasanya rata-rata orang kayak gitu tuh pasti kepepet. Jadi mau nggak mau dia harus ngelakuin demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Mau pakai alasan ya. Malas panjang banget pasti. Iya. Masuk akal aja lah, masuk akal lah, masuk akal lah, masuk akal lah. Oke, siap. Masuk akal karena itu masih berkesinambungan ya. Karena kita mencari uang untuk mencari kenyamanan melakukan kenapsuan gitu. Jadi dunia pernafsuan ini butuh tempat, butuh objek. Oke, sekarang selanjutnya. Ini gue mau nanya dulu dari kalian masing-masing. Kalian punya fetish gak? Daya tarik sama perempuan. Oke, siap. Fetish kalian itu dari perempuan apa? Yang belum menikah dulu. Gua nih, ya gua lihat perempuan suka fetishnya di bagian pinggul sih gua sukanya. Pinggul aja. Pinggul aja. Jadi kalau mukanya jelek, Wah itu juga lah, itu juga lah, masalah juga lah. gimana dong? Fetish yang bener dong. Jelasin dong kenapa pinggul. Kalau pinggul ya bagus aja kan tuh kalau di jalan lihat buat jalan mah, apalagi kalau diajak ke kondangan kan asik tuh sama diajak olahraga. Wah mantep dah. Mau Pacar lu disebar-sebar dong. Kayak ya enggak lah, enggak lah maksudnya ya gua kasih tahu nanti kalau misalnya mau ada waktunya kan kayak buat kondangan kan yang harus yang kayak gini. Kalau buat Tapi biasanya kalau yang punya pantat gede, pinggul pantat sama saya. iya. Nah, kalau cewek yang punya pinggul gede, biasanya orangnya pengen menunjukkan keseksian. Oh gitu. Iya. Berarti harus pakai baju yang ketat-ketat ya? Iya, karena nggak kelihatan kalau nggak pakai. gue bisa lihat tuh. Nggak apa-apa ngeliat doang, asal jangan dipegang. Iyalah, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipegang. Lihat aja nggak apa. Tapi dia begitu nggak? Nggak apa. Kelihatan nggak? Nggak apa memperlihatkan, asal jangan dipegang gitu. Nggak boleh. Kalau merit tetap sama. Tutup, Kemana-mana pendek. tutup. Oh, Tutup kalau merit mah. Pakai ini kayak lontong. Ketupat. Kalau gue ya, Jempol kaki dia mah. sebenarnya semuanya Nggak fisik boleh, ya. fetish itu jangan semuanya. Oh. Nggak boleh, nggak bisa. Maruf ya. Lagi kayak satu. Karena kalau semuanya lu bisa sama ini cuy, sama nenek dong. Iya. Oh loh. Iya loh, karena semuanya loh. Kayak sih siapa sama nenek-nenek? Siapa? Siapa yang nyanyi sama nenek-nenek? Di kamar nenek siapa? Ada. Siapa sih itu yang viral tuh namanya itu? Selamat. Tahu nggak? Tahu. Oh yang hartanya banyak. Bukan. Kamar nenek. Karena dia pengen aja main nenek. Iya pokoknya. Berarti fetishnya kerutan dia. Kalau nggak ada kerutan di cewek nggak sange. Itu lihat cuy. Gue lebih ke toge sih. Asik toge. Toge. Yang ada di bakwan. Kok toge? Emang di perempuan ada toge? Bodinya toge. lebih kayak seperti toge. Lu pernah lihat nggak sih Toge gitu ya? body perempuan toge? Jadi yang menonjol itu bagian atas doang. Toge, toge. Toge, Bukan Mat. bakwan. Toge ada singkatan kan? Apa? Pasti ada dong. Nggak tahu gue. Singkatan nggak mungkin nggak ada. Lu
ngomong TP aja Toge. Toge. apa sih kata Toge kali. Toge, Oh, toge. toge, iya benar toge. Toge bentuknya kecil dia. To-nya apa? G-nya apa gitu kan? Iya. Iya. Pasti ada, Iya, nggak iya. mungkin nggak ada lu pasti lu. Ya, nggak nyebutin tahu sesuatu gua. nih. Nggak tahu. Udah payudara gede. Ah, Bukan? iya. Iya betul. Oke, lu berarti sudah lebih ke payudara. Jadi Normal sih kebanyakan orang ya. Jangan jauh. jadi orangnya lebih lebih gampang terikat. Siapapun pasti nikmat melihatnya. Iya, payudaranya gede. Hmm. Pantatnya tepos. Ya nggak mungkin lah. Ya kalau begitu, lu suka gak? Ya jangan. Berarti. Tapi nggak mungkin karena Ada ada di luaran sana. oh ya berarti kita butuh poles lagi. Iya benar. Itu kita rawat lagi. Berarti dengan melihat payudara lu langsung sama. Wah, dari 10 orang 9 orang pasti ini sih. Pasti sama sih sama gue. Kalau payudara itu bentuknya aneh-aneh, cu. Ada yang kayak terong, begitu saya. Ada emang terong? Ada. Oh, ada. Ada yang kayak paya, Paya. ngegandol. Oh iya. Lebih kemana? Ya semua orang pasti lebih yang pengen yang lebih apa namanya? Paya. Sekel ya apa namanya? Kalau cewek yang lu artis cewek yang lu ini apa ada gak? Artis ya. Artis. Yang tadi lu bilang siapa namanya? Ariel Tatum. Aduh. Ya lebih Pasti lo. ya lebih Pikiran seperti lo. itu. Ya. Garpit ya. Karena Pokoknya garpit. ya karena orangnya lebih Seksual. lebih tajam. Jadi lu lebih suka payudara yang dimiliki oleh perempuan yang seksual. Ya, Ariel Tatum kan sosok yang seksual, dari bibir, mimik, apa pipi, lebih ke situ. operasi nggak sih? Nggak tahu. Tapi rata-rata kalau emang lebih ke kayak gitu pasti operasi ya atau dia mengkonsumsi apa supaya bodinya perfect. Iya sih. Ya itu tergantung asupan juga. Nah, kalau artis apa? Artis gua. Jelas lah. Gua. Ariel Tatum lah. Tahu anjir. Lu Yoi. Ariel Tatum kan demplon doang. Cantik lah kalau Lu nggak mau cobain Anya Geraldine gitu yang ada lah. Gue lebih jenjang kakinya tinggi, bak model wah gitu. Setiap orang kan beda-beda. Beda- Mas. beda- Suka beda- seleranya, beda, ya iya, kan, selera ya. beda-beda, Ada yang suka cuy. sama kayak modelnya kayak Ariel Tatum, ada yang suka modelnya kayak atau Anya Geraldine. Ya, setiap orang kan beda-beda. Sukanya kayak gimana, ya kan? Iya. Ya boleh lah. Udah ada lagi kira-kira tambahan? dari Oh cukup. Betis? Kita baru bahas bodinya dulu ya. Body. Oke. Siap, oke. Itulah fetis-fetis yang ya standar lah ya. Standar lah ya. Iya, bokong dan payudara itu standar sih. Soalnya itu dimiliki oleh perempuan pasti gitu. Soalnya kalau lu bayangin ya, lu pikirin, lu lihat gitu misalnya lu kenal nih tetangga lu dari dia SD sampai di SMA gitu. Pasti itu proses pertumbuhannya di situ, di dua itu. Ada yang enggak tuh. Ada yang masih muda itu kayak kurus rata. Pernah lihat nggak sih lu? Kayak bambu. Ah, babu. Itu kayak gimana dia ngerawatnya? Apa emang dari gennya emang udah kayak gitu? Apa perlu dipoles lagi kan? Kita nggak tahu. Enggak nih, maksud lu poles apa sih dari tadi gua nggak ngerti deh. Poles maksudnya poles tuh gini. Set gitu. Kayak ini ya. Ya lu perbaiki gimana caranya untuk Emang dia rusak. menyempurnakan lebih. Dirawat itu benar. Karena suatu saat kan perempuan itu kan menyusui, jadi ya harus agak besar ini ya. Tapi kalau gini, kalau perempuan lagi melahirkan, hamil, itu pasti besar. Payudaranya pasti besar karena kan memproduksi air susu. Jadi besar. Jadi kalau ada perempuan hamil, lu sange, cu. Oh jelas. Berarti jangan sampai ketemu Cibe dia. Siapa tuh? Cibe, Kenapa dia? Cina Betawi. Oh. Siapa emang? Tahu gua. Siapa, Sob? Anak tetangga.
Cibe, Cina Betawi, bininya Sair aja. Astaga. Sorry, tahu gua. Iya. Lagi hamil dia. Ya pokoknya Ya enggak ini juga. Contohnya lu ngambil yang lain aja. oke itu ya fetis ya. Nah itu dari looks ya, dari penampilannya. Kalau perempuan itu memang wah, racun dunia. Lu setuju gak? Iya. Setuju gak? Setuju. Karena racun banget badannya kalau buat cowok ya. Buat cowok yang normal tapi. Iya racun banget. Tapi kalau perempuan kurus itu emang harus ini harus perawatan lah, gimana caranya bodinya itu kayak bener-bener perfect. Enggak, dunia ini nggak ada yang perfect sih, tapi seenggaknya mencoba untuk apa? Ya elah ini begini. Susah banget ya. Teng berhenti. Nggak ada punchline-nya cuy. Oke, lanjut. Oke, kalau gue tanya, kalian pasti pernah nonton bokep kan? Nggak mungkin enggak kan? Nah, kalau dari cewek di video porno itu, kalian lebih suka yang Asia apa yang Barat? Apa yang Latin? Yang mana aja sebenarnya, asalkan dia bodinya toge. Oke. Singkat aja. Gua sama kayak kok semuanya lah. Mau apa kek? Sampai model-model negara Kongo gua tonton kalau ada. Tapi lu pernah Apa tuh? ada perempuan yang Negara Kongo tahu? Lu mau tonton kalau ada bokep kamu? Kalau kepepet. Iya, itu apa lu mau nanya apa? Sama gua. Pasti lu nemuin perempuan yang di video lu yang lu tonton itu pasti ada lu nemuin perempuan yang kurus ya. Ya pasti ada. Gimana lu lanjut? Nonton dulu. Tonton kita pilih-pilih, kalau misalnya ada yang bagus kita download. Bener nggak? Tapi kalau yang kursi itu lu kasihan. Kasian kok kasian enggak lah. Sempit banget. Lu nafsu nggak sih lihat cewek kurus kayak gitu? Ya nafsu aja. Kan dia kan lebih ke bokong. Iya. Tapi kan gue dijawab. Tepos enggak apa-apa ya? Nggak masalah. Oh, Nggak masalah. Dia bokong aja udah. Iya. Kalau ada kebo nih. Wah, anjing, langsung masuk nih. Kebo. Jangan jangan kebo pohon pisang aja ntar gue bikin lubang. Aduh. Itu bukan bokong dong, lobang dong betis lu. Lobang dong, motor gua ada lobangnya. Knalpot. Panas. Aduh. Dulu nih ini ada video-video yang kocak yang pernah gua tonton, mungkin ini viral juga di kalian. Ada anak kecil megang ayam. Oh iya. Tabok bapak di belakang. Buak, tau gak lu? Lu tau gak tuh? Ya, lu harus tonton sih. Jadi ini memang udah lama fenomenanya. Anak kecil juga udah kesana pikirannya sebenarnya. Udah punya fetis loh. Mau binatang tapi fetisnya. Ada loh. Ada juga orang laki-laki yang lebih suka onani daripada berhubungan sama cewek. Ada loh. Lebih enak pakai tangan. Enggak lah, gila gue udah punya bini. Tapi ada yang begitu, ada yang nikah cuman kedok, ada. Dia lebih suka lubang belakang daripada lubang depan. Iya, ada. Ada loh. Aduh, inilah keberagaman orang-orang. Tapi nggak semua, cuman orang Indonesia doang. Di luar juga ada tapi yang kita lihat di sini kan kita di Indonesia. Dan ternyata memang nggak kalah banyak, sama gitu loh. Dalam artian kalau dipresentasiin orang-orang kayak gitu ada aja gitu. Dan itu sudah menjadi buah tontonan buat kita. Banyak yang viral karena itu. Ada yang digerebek lagi di semak-semak. Ada yang digerebek lagi di kos-kosan. Ada. Aduh itu. Lagi apes. Ya sebenarnya begitu kan udah jadi rahasia umum ya. Udah kayak misalnya Usop lagi pulang terus ngelihat ada tetangga bawa cewek masuk ke dalam rumahnya. Udah biasa gitu. Udah biasa nggak Sob? Apa lu pengen lapor RT? Lapor lah harusnya. Harus lapor. Tapi Apa? lu takut suatu saat kalau lu ada godaan kayak gitu, lu di posisi dia. Ada perempuan, lu bawa masuk. Nah,
Terus ada yang lapor gitu ya? Terus ada yang laporin gantian. Jadi mending kita diem aja kan. Enggak, jadi itu enak. Gimana? Laporin gratis. Diamprokin kita kayak binatang. Emang lu babi ternak. babi ternak kan kita diaprokin. Terus dia melakukan pengencerotan, keluarlah anaknya. Itu babi ternak. Enggak, kalau bisa pengen buat itu ya di rumah lah. Di mana? Kan banyak kayak hotel. Oh iya. Kan hotel ada. Wisma ada, ya kan? Wisma berapa sih sekarang? Mana gua tahu. Dulu Berapa? Wisma gua terakhir pas tengah. Dapat makan siang. Oh iya. Kok mahal sih? Ya gua sih nembak aja begitu. Bukan 100.000-an. 100.000. Enggak. Kalau 100.000 lu berarti kayak gubuk jatuhnya. Atasnya kayak seng-seng gitu. Ya kena angin terbang. Iya, sama pakai hordeng. Ya hordeng kan. Kedengeran Kedengeran banget itu. Orang cuma pakai triplek. Temboknya. Iya lu, aduh, ini fenomena itu nggak bisa. Harus ada, itu ada kelasnya. A B C D E F G. Ada yang paling high, ada yang paling rendah, ada. Nah ini, gue mau nanya nih, kalian pasti punya pengalaman kan mengenai hal ini. Entah teman, entah kerabat, entah saudara gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin ketika, gue pengen ini nih, lu jangan bilang ya. Nah, itu ceritanya gimana? Pernah ada pengalaman gitu? Pernah nggak ya gue? Tahu ya lu? Oh pernah gue. Di rumah cabul. Waduh. Ada namanya cabul. Berarti kacau nih. Namanya cabul. Ini cabul namanya. Kacau deh. Siapa namanya lupa gue. Cabul bukannya ini ya? Cabul bukannya kata sifat. Lu cabul lu gitu. Oh, tadi kemudian nih cabul. Oke, terus aja deh. Apa lagi? Iya. Jadi teman gue ini dia kayak udah terbiasa, bukan terbiasa sih kayak membuka banget tadi tempatnya buat buat teman-temannya bebas dan mau ngapain. Jadi kayak kesempatan kan. Jadi menghemat uang berapa tadi 450 ya? 150.000. Memang siang. Iya. Tanpa makan siang. Tanpa makan siang tapi worry-nya tinggi. AC. Terus angin. Iya. Coba awal-awal ya pasti sempat bilang lah, bro, gue ini gue coba lu jangan bilang-bilang ya. Dah. Ya udah, akhirnya lu tutup mulut. Pakai nasi uduk. Pakai apa ya? Pakai rokok sebatang. Oh, rokok sebungkus kayaknya deh. Anjir. Itu zaman SMA lah. Iya. Pokoknya apa lu waktu lu ngasih? Garpit tuh ya. Mil ya? Enggak. Filter kayaknya deh. Filter. Kalau ada itu filter. Berarti masih murah dong, masih 12.000. Dulu 15.000. 12.000 lah. Sekarang berapa? Sebungkus 15.000. Dulu. Kalau dulu 12.000 kan? 12 ya. 7.000 dulu. Kalau setengah aja 6.000, kadang-kadang 15. Pantesan lu ngabisin rokok orang ya? Iya lah. Masih murah dulu. Lain itu minum rokok orang. Masih murah. Belum sampai jual tanah biro. Iya, jangan. Ya kerja sama lah supaya aman. Akhirnya lu jadi sapam. Siapa yang jadi sama? Lu kan suruh jagain. Hah? Suruh jagain ya? Bukan gue yang jagain, dia yang jagain. Ya udah. Balik lu. Jadi lu ya. Yang takut gimana? Udah lanjutin next lu. Oke. Kalau gue juga pernah, tapi gue pengen rasain gimana caranya. Gue mau nyobain gitu, gimana. Ya lu cari ceweknya dulu, ceweknya ada. Terus kalau ada, gue hubungin dia. Ngapain? Ada yang lebih murah. Siapa tahu ada tempat yang murah. Iya lu. Download aja, oh iya Maret download aja. Oh itu, bisa. Udah download tuh, selesai lu. Oke. Kita coba. Banyak promo-promo. Oke. Wah, ini Demi ini ya, demi kenafsuan modal rokok 1 bungkus. beres. Itu masih mending rokok 12.000 ya. Ini demi sebungkus kacang sukro. Kacang sukro. Siapa Bapet? Ciao. Jadi ini gue juga cerita deh dikit. Jadi waktu itu gua masih kelas 1 SMA. Nah, kan gua tinggal sama teman SMP gua. Teman SMP gua
nyokapnya udah meninggal, dia ngontrak gitu sama kakaknya. Kakaknya cewek 3 cewek, 1 udah nikah, 2 belum, tinggal bareng dia. Jadi ada 3 ada, gue lagi main. Mainnya parah nggak sih? Kalau gua nggak parah, kayak biasa aja. Ya nggak tahu dulu cerita. Nah terus tiba-tiba ada temennya lagi bawa cewek. Gue pikir ceweknya ya biasa aja, emang penampilannya jilbabers kan, nggak jilbab tapi jilbabers beneran. Udah habis itu temennya dia bawa cewek. Nah kakak-kakaknya lagi pada kerja nih. Gue bilang sama dia, bro, itu bawa cewek sini nggak apa-apa. Gue bilang kan lagi gak ada kakak-kakak lu, nggak apa-apa, santai aja gitu. Serius. Terus dia, temen lu ngapain tuh di belakang? Nggak tahu gue. Lu nggak mau intip? Ya pengen sih tapi jangan dah, dia bilang. Emang apa? Nanti nah yang ada kita ngegangguin ya. Kita sebagai teman saling mengerti lah. Oh ngerti gue. Maksud tuh itu. Oh iya oke. Udah tuh. Gua ngobrol-ngobrol lagi sama dia, keluar lah temennya. Belum sama temen ceweknya. Gue pikir tuh temennya, kayak awalnya gue pikir temennya. Pas dia keluar, gue tanya, bro lu ngapain di belakang? Ada 15 menit dulu ada. Gue, ya lu tau lah ngerti. Nah, terus lu ngapain keluar ke cewek mana? Lagi nanggung belum selesai. Lu ngapain keluar? Gue tanya gitu. Mau beli kacang sukro. Hah? Buat apaan? Ya buat bayar dia. Buset gue bilang. Sebungkus kacang sukro 2.000 bro. Buset. 2.000 bro. Buat itu. Bisa buat itu gitu. Bisa buat melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pembeli kacang sukro ini, si bangsat ini. Wah gila gue kadang-kadang. Pas gue keluar tau gak, feeling gue tuh sama tuh cewek, aduh ini gila cewek, semurah-murahnya cewek, inilah paling murah. Kan kata Rasul, semurah-murahnya perempuan yang mahara paling murah. Bro, lu mau gak jadi kameramen? Ada yang mau gak? Ada. Lu mau gak? Mau Iya. gantian. Iyalah, gantian lah, biar adil enak aja. Gua Lu kamerain doang. tapi kata dia, lu gak usah gantian, lu ngeliatin sambil gini aja. Ya gila. Oh enggak amat gua nggak mau. Enak aja, capek gua. Iya. Aduh gila. Tapi itu kejadian. Nah, kasus kemarin kan kita udah pada tahu semua nih, penonton pasti udah pada tahu karena video itu udah viral. Itu kebaya merah udah, dan itu viral. Nah di sini yang mau gue kaji adalah, yang mau gue dalamin adalah sudut pandang ya, kayak biasa kita memang ngajak orang buat lihat dari sudut pandang. Kalau dari kita yang di luar ngelihat, ya itu mungkin hal yang negatif, bodoh, goblok. Tapi bagi mereka hal itu bisa menghasilkan, mungkin bisa menjadi kehidupan. Dan akhirnya mereka lakukan, tapi dampaknya besar sebenarnya gitu kan buat mereka yang akhirnya tangkap kan. Kenapa akhirnya mereka tetap melakukan itu gitu? Kayak itu kan misalnya gini, lu tahu itu salah, tahu itu nggak benar, tapi lu lakuin, sadar, lu lakuin, jalanin aja, penting dapat duit gitu kan, mengatasnamakan duit. Nah di sini gue mau ajak sudut pandang lain. Menurut kalian berdua, kalau menghalalkan aktivitas itu untuk dijadikan uang, itu masih masuk akal ya? Ini laki-laki ya, dari pandang laki-laki ya? Masuk akal ya? Yang belum nikah dulu. Yang belum nikah dulu. Apa-apa nih. Masuk akal aja sih, Man. Masuk akal? Iya. Kenapa alasan? Ya demi duit, kehidupan. Ya sebenarnya lu bisa kerja, lu laki-laki. Ini kita ngeliat laki-lakinya. Perempuan aja bisa jadi SPG. Iya sih. Kenapa harus melakukan itu? Biar viral ya kok. Biar viral kan begitu, ya kan? Cepat viral, dan ketangkap juga. Kok lu gimana? Masuk akal bagi mereka yang sering mengerjakan, sering melakukan. Tapi kan kita nggak tahu dia itu kepepet emang atau profesinya. Karena kalau emang profesinya ya itu Mata pencahariannya. itu biasa dia lakuin, emang gajian dia dari situ. Jadi
kita kalau kita pasti kaget nanggepin bahwa tiba-tiba ada video seperti itu. Tapi bagi mereka ya ini lo kerjaan gua. Iya. Dan gua nggak tahu selama gua bekerja itu baru kali ini yang lu tahu bahwa ini pekerjaan gua. Gimana sih? Iya. Soalnya orang tuh taunya wah itu nggak benar nggak beres, tapi itulah pekerjaannya gitu. Iya, galerinya pun dia banyak, tapi orang-orang tahu bahwa yang viral ini itulah salah satu yang bisa dikerjain. Jadi ya masuk akal sih menurut gue. Masih masuk akal ya. Jadi bagi kalian melakukan pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Karena di dunia ini kan banyak yang pekerjaan negatif dan positif. Jadi itu tergantung pada kalian milih yang positif atau negatif. Caranya pun berbeda. Lebih ekstrim ke negatif sih. Oke. Ya memang pekerjaan banyak dunia ini gitu kan. Tapi kan kita bisa memilih Yes. untuk mencari pekerjaan yang baik atau benar. Memang pekerjaan nggak benar tuh gampang loh. Gampang. Maling juga di pekerjaan. Iya. Nyari duit, maling, nyolong, terus nipu orang pekerjaan. Mandi lumpur pun Mandi lumpur pekerjaan. Jadi semua jadi kita lagi begini pekerjaan. iya. Lu mau mandi lumpur? Gue mau mending gua sekarang. Yang penting dapat gift. Gue lupa stream ya. Nanti ya. Iya, jadi memang hal-hal kayak gitu lumrah ya sepertinya. Yes. Karena orang sekarang open minded untuk hal-hal yang negatif yang menghasilkan gitu. Kayak hal-hal kayak gitu kan sebenarnya negatif. Tapi selama menjadi mata pencaharian nggak masalah. Bagian toh ketika ditangkap pun nggak masuk rehabilitasi, nggak apa. Ya udah sebentar doang gitu urusannya. Ujung-ujungnya nikah atau enggak atau ya udah berdamai. Padahal nggak ada perkara. Di situ kesalahannya di mana ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bicara permasalahan ya itu sama halnya sebelum kita mengupload suatu video di YouTube. Jadi kan mana aja yang harus dicetak, mana aja yang penonton ini cocok untuk nonton video ini. Tapi mereka itu kayak menyebarluaskan ke publik yang anak kecil pun bisa lihat. Ya. Jadi mereka nggak ngefilter sebelum mereka upload. Jadi pertanyaan apa tadi? Buset. Berapa kali lu ngechat? Bentar. Bentar tuh. Pertanyaannya tadi kesalahannya di mana mereka buat video itu? Oh iya. Ya. Iya, kesalahannya ada di entah mereka lupa mau filter sebelum posting atau mereka sengaja untuk menaikkan rating pekerjaan mereka. Karena biasanya kalau video kayak gitu itu ada web khusus untuk upload video seperti itu. Jadi kayak Lebih mahal harganya kalau disebar. iya, Yang menyebar dapat duit. dapat duit. Karena ini artis. Musuhnya dia Yang pun nyebar dapat, yang bikin dapat juga. Kagak yang bikin di penjara kan, Cek. Oh, dapat duit. Ini si Arya kan di penjara. Oh gitu. Lu namanya enggak? Gue pikir dapat duit. Nyebar bikin dapat, nyebar dapat. Kagak, itu mah video bokep. Beda. Masih lu? Itu video bokep. Ini bukan anjir, ini video bokep yang disebar. Oh gitu. Iya. Bedain. beda-beda. Oke. Video bokep diperuntukkan untuk pribadi disebar gitu. Jadi kalau lu mau jual, situsnya banyak soal. Situs-situs bokep itu semua beli mah. Lu mau? Oh, Mau aja. lu bayar. Iya. Gua ada aja. Teman-teman lu nggak bayar. Gua nggak mau, bayar lah. Kalau dulu kan ada meme-nya pakai Sugino. Ah Kalau ya. ini Usop Sugino. Itu nggak dong gua. Jangan lah. Ya udah dong. Aduh, tapi lawannya dia muda-muda semua. Lu kalau suruh main dibayar mau nggak sih? Mau, nggak dulu tapi orangnya. Apanya nih ceweknya? Cewek. Iyalah, Cakep. patternnya lah. Masa Pasti gua. cakep. Pasti semua cakep. lah. Pasti Pasti.
Mau. Oh, kalau bisa, gue maunya yang kayak Jordi tuh, hot mom. Oh, genrenya apa? Iya, hot mom. Aduh, berarti ini yang mother. Iya. Aduh, emang dunia per apa ya? Persekan. Asik ya sebenarnya. Ini sangat lumrah ya. Oke. Nah, dari situ itu dari kebayangan. Nah, di situ kan di video itu si apa namanya? Si oknum ini ya kita sebut oknum aja ya. Si oknum ini apa namanya? Menggunakan topeng. Ya. Berarti dalam artian mereka nggak mau ngasih tahu identitas mereka. Berarti di sini mereka ada rasa malu juga ya. Berarti dalam artian mereka masih punya privasi di topeng itu gitu. Nggak dibuka semua gitu. Dalam artian ya udah badannya kelihatan tapi mukanya pakai topeng. Nah, berarti di situ dia masih ngerasa kalau hal ini tuh hal yang salah. Kalau yang gue lihat ya, maksudnya dia tuh sadar kalau ini salah tapi Dilakuin sama dia. tetap dilakuin gitu. Karena lu mau bunuh orang Kan sebenarnya. mati gini. Iya. Tahu gua tahu sama belum mati. Udah mati. Lu sini sekarang. Iya, Kan ini kan mati nih. Iya. Mati. Iya. Dia tersangka. Ntar gimana dia? Gue beli rokok dulu ah. Dia di penjara gitu. Apa? Dia di penjara gitu. Kan Kagak. mati. Dia kena pasal itu kan ada denda. Pasal itu kan ada denda. Nah, yang nanggung dendanya keluarganya. Oh, jadi kasihan juga ya. Iya, jadi udah meninggal. Tahu gua. Dia meninggalkan warisan adalah bayar denda itu. Ya, Gitu. Itu yang terjadi. Jadi apa namanya? Hal-hal kayak gitu tuh bisa. Jadi gini, ini paling kita bahas yang fatal-fatal ya. Lu melakukan kejahatan negara, sekelas negara. Lu contoh ini contoh kecil. Lu menculik anak presiden. Nah, tapi ternyata lu adalah anak presiden negara sebelah. Lu bawa anak itu ke negara lu. Berarti kan ini udah diplomatik ya. Negara dan negara gitu kan, penguasa dan penguasa gitu. Nah, tapi gimana caranya? Masyarakat nggak tahu kalau itu kejadian. Dibuatlah hal-hal seperti itu. Oh, mau isu. Pengalihan isu, Apa gitu. bunuh orang, video pornografi itu dilakukan dengan budgeting unlimited. Lu mau dibayar miliaran buat melakukan hal-hal itu siap. Gitu loh. Itu maksudnya itu lebih ke lu nggak bisa lagi menghindar karena lu di instansi yang BUMN gitu lo punya negara. Ketika lu dilakukan itu udah jadi tugas negara buat lu walaupun harus membunuh orang. Nah, itu kan kasusnya udah terjadi. Gimana? Itu si Irjen itu. Kenapa jadi begitu? Ya karena ada kepentingan di mana penguasa merasa dilecehkan. Kan yang membunuh adalah penguasa. Bintang 2 kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini membuat orang-orang tuh enggan untuk melakukan sesuatu yang bahaya. Yang lu ngomong dikit, lu melakukan hal sesuatu itu menjadi bumerang buat lu ketika lu ngerasa itu wow. Tapi ternyata itu wah gila. Dampaknya parah. Itulah yang terjadi di Indonesia ini.